Halo, saya Marcel. Semoga kalian selalu terberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pada kesempatan kali ini, kita mau sama-sama berbicara tentang apa yang dinamakan sebuah ketakutan. Mungkin banyak dari kita itu memiliki, saya yakin pasti memiliki lah, ada sebuah ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kita. Cuman saya mau mengkerucutkan lagi, mau menspesifikkan di sini adalah ketakutan ketika kita mau memulai sebuah bisnis atau sebuah usaha. Bagi saya, ketakutan itu ada dua hal munculnya gitu ya. Yang pertama adalah ketakutan terhadap sesuatu hal karena kita belum pernah mengalaminya, artinya kita overthinking. Yang kedua adalah ketakutan karena kita pernah mengalaminya, yaitu karena otomatis itu menjadi sebuah trauma. Jadi overthinking dan trauma. Kita mau bahas satu persatu, secara singkat lah. Kalau overthinking, jadi kita mau mulai bisnis, tapi kita takut. Anggap saja diri kita ini adalah seorang karyawan. Salah nggak seorang karyawan? Nggak ada yang salah gitu loh. Kalau misalkan kalian adalah seorang karyawan yang memang sangat mencintai dan tidak mau berbisnis, nggak apa-apa, skip aja video ini, nggak apa-apa gitu. Tapi misalkan Anda adalah seorang karyawan yang pengen memulai sebuah bisnis tapi takut atau bingung memulainya dari mana, tonton video ini sampai habis. Siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian semua. Overthinking itu datangnya semuanya memang dari pikiran kita. Misalkan contoh ketakutan-ketakutannya adalah misalkan takut gagal, takut nggak punya modal, dari mana modalnya, takut nanti gimana ngadepin A, B, C, dan seterusnya gitu. Sebenarnya sederhana, sesuatu hal yang perlu dilakukan itu ya tinggal dilakukan saja. Cuman porsinya yang kita bedakan. Kita berpenetrasinya itu secara perlahan gitu, jangan langsung. Misalkan contoh kalian masih menjadi seorang pegawai di suatu perusahaan gitu ya, jangan langsung keluar, jangan langsung dibakar kapalnya gitu, jangan langsung fokus ke bisnis. Itu bisa dikatakan kayak bunuh diri aja sih kalau menurut saya. Tapi dilakukan secara bertahap. Jadi misalkan bisa dimulai dari bahasanya adalah side hustle ya, bisa dimulai dari kita menjadikan itu sebagai sebuah side hustle. Ditata dulu semuanya, progress by progressnya ditata, lakukan itu di luar waktu efektif kalian semua ketika masih bekerja, bertahap gitu, jangan langsung. Dan bisa dimulai dari modal yang kecil, tergantung apa bisnisnya. Nanti kita mungkin bisa sharing sama-sama gitu tentang ide-ide bisnis apa aja yang bisa kita awali gitu kalau kita memulai dari ada kesibukan sebagai karyawan dan sebagainya gitu. Yang penting adalah dilakukan, berani melangkah dulu walaupun dengan modal yang kecil gitu. Artinya kalian sudah selangkah lebih maju. Terus kalau dari rasa trauma gimana? Kalau dari rasa trauma ya sebenarnya trauma itu kan munculnya semuanya itu yang trauma ya overthinking itu munculnya dari ekspektasi kita yang berlebihan. Nah, terkadang ekspektasi kita ini itu yang akan pada akhirnya membuat kita kecewa, bukan terkadang, seringkali ekspektasi kita ini membuat kecewa. Nah, kita harus pandai-pandai ini meletakkan ekspektasi. Sampai hari ini pun saya masih terus belajar untuk meletakkan ekspektasi yang pas gitu untuk diri saya itu seperti apa gitu kan. Ekspektasi contoh sederhananya kalau dalam bisnis itu kita menurunkan target kita yang realistis lah terhadap keadaan kita saat ini. Oh, misalkan kita baru bisa menyambi setelah pulang kerja, ya berarti targetnya jangan gede-gede dulu. Bertahap, lakukan dulu secara konsisten. Yang penting dilakukan secara konsisten. Misalkan kalian punya satu skill seperti punya kalian web design gitu ya, posting, bikin konten, promosi lewat digital atau lewat offline terserah gitu, tapi dilakukan di luar jam kerja. Kliennya juga dibatasi karena mungkin masih ada pekerjaan utama. Sampai suatu hari nanti seandainya penghasilan ini dihitung-hitung bisa stabil menggantikan penghasilan kita sebagai pegawai tadi, setidaknya 6 bulan lah, 6 kali itu aman, itu barulah boleh dipertimbangkan untuk keluar. Bukan berarti langsung ya, tapi boleh dipertimbangkan. Kalau selama itu tidak mengganggu sama sekali juga nggak masalah dilakukan dua-duanya, malah jadi punya dua sumber penghasilan. Kurang lebih seperti itu sih. Mengatasi ketakutan itu sebenarnya kelihatannya sederhana, tapi saya paham bahwa itu butuh effort, butuh keberanian, yaitu solusinya cuma satu, kita melakukan. Gitu. Kita melakukan, maka kita akan mengalahkan ketakutan itu. Kita takut sesuatu hal di level ini, ya kita lakukan di level bawahnya secara perlahan. Sampai secara tidak sadar itu kita sudah membentuk sebuah kebiasaan. Intinya adalah melakukan dulu
secara konsisten, bertahap aja, pelan-pelan, sampai jadi kebiasaan. Karena ketika sudah kebiasaan, maka kita tidak sadar bahwa ketakutan itu akan hilang. Semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Support dan dukung selalu video Bisa Profit ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan selalu terberkati serta menjadi berkat bagi banyak orang.